السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan sunnah. Ini wajib untuk kita bersyukur, yang lebih dari bersyukur kita kepada semua nikmat yang ada, karena kita diberikan hidayah di atas Islam dan kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri dengan kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan terus belajar, nuntut ilmu, pahami, amalkan, dan dakwakan kepada keluarga kita. Jangan sampai kita berhenti untuk talabul ilmi, dan terus berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal soleh sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan asas syukur kita kepada Allah yang paling pokok adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sebagaimana kita ketahui tentang agama Islam ini, agama yang paling indah. Semua dalam Islam, semuanya penuh dengan keindahan, semua penuh dengan kebaikan. Nggak ada dalam Islam itu sesuatu yang cacat. Cuma pribadi orangnya atau individu terkadang ada kekurangan, ada kesalahan, kekeliruan, pelanggaran, dan yang lainnya. Tapi Islam itu sendiri adalah agama yang indah. Di antara syariat Islam yang indah yaitu tolong menolong antara muslim dengan muslim lainnya. Dan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, hendaklah kalian tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Ketika ada orang mengalami kesulitan, kesusahan, kita wajib untuk menolong dia, membantu dia. Yang saya akan bahas dalam kesempatan khutbah Jumat ini berkaitan masalah yang penting yang banyak dilarikan oleh kaum muslimin dalam bermuamalah, yaitu utang piutang. Asas kita tolong menolong. Ketika orang mengalami kesulitan, kesusahan, kita wajib bantu, karena begitulah nas Al-Quran. Tapi ketika kita utang, datang pada orang untuk pinjam uang, maka kita harus catat ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang terpanjang di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Di awalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang beriman, apabila kalian saling berutang, artinya kalian bermuamalah
dan berhutang, maka tulislah sampai waktu yang ditentukan, janjinya kapan dia. Ketika dia minjam uang pada seorang, apakah dia akan ganti sehari, sepekan, sebulan, setahun, apakah sekaligus atau dicicil, semua harus tertulis. Karena Allah merintahkan untuk menulis. Dan ketika sudah tiba waktunya, kita wajib bayar. Ketika sudah tiba waktunya, kita wajib untuk membayarnya. Ketika kita nggak mampu, kita datang kepada seorang untuk pinjam uang karena kesulitan kita, kesusahan, atau anak kita mungkin belum bayar SPP, atau yang lainnya, kesulitan yang ada. Kita datang kepada seorang, si A datang kepada si B. Saya lagi susah, saya lagi sulit, dan saya butuh uang. Datang kepada seorang muslim. Dan seorang muslim kalau dia memang mampu, dia harus pinjamkan. Nggak boleh dia berbohong. Berapa yang pinjam tentunya tergantung kemampuan yang meminjamkan. Setelah dia pinjam, dicatat kapan mau gantinya. Sepekan, sebulan, setahun, dicicil setiap bulan, atau nanti sekaligus. Artinya harus jelas semuanya. Ini ajaran Islam. Dan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jelas semuanya. Nah sekarang banyak muamalah yang tidak jelas. Artinya dia berutang, tapi dia tagih, dia nggak bayar. Mestinya dia datang kalau dia belum mampu, janjinya sepekan, dia belum mampu untuk bayar, datang kepada yang meminjamkan uang. Saya datang ke rumah Anda untuk pinjam uang, sekarang janjinya sepekan. Sampai hari ini saya nggak ada uang untuk bayar. Dan nggak ada yang dijual untuk bayar. Bilang sama dia, saya nggak mampu. Kewajiban yang menghutangkan, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wa in kana dhu usra, apabila orang itu sulit, fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia waktu lapang. Dia sudah datang ke rumah kita, atau mungkin dengan telepon atau SMS, atau yang paling baik datang. Saya atau ketemu, saya nggak mampu untuk bayar. Maka yang menghutangkan, dia harus menunggu sampai waktu dia lapang. Fanadhiratun ila maisarah. Kalau kita sudah lihat bahwa orang ini nggak mampu, nunda lagi, kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau engkau sedekahkan kepada orang itu karena dia nggak mampu bayar, miskin, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sekarang kita bicara kepada orang yang berhutang. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Bukan masalah kecil. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Orang mati syahid semuanya dosanya diampunkan kecuali satu, yaitu utang. Utang nggak diampunkan dosanya sampai dibayarkan. Ini hadis sahih Muslim. Kemudian juga Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Ruh seorang mukmin tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang itu. Sampai dibayarkan. Artinya dia belum jelas kemana dia masuknya sampai dibayarkan utangnya. Makanya ketika ada jenazah dibawa kepada Nabi Muhammad SAW untuk disolatkan, ya Rasulullah, jenazah ini tolong solatkan bersama beberapa sahabat. Yang Nabi tanya satu pertanyaan, apakah dia ada utang? Alaihi dain? Apakah dia punya utang? Dijawab oleh sahabat Abu Qatadah, ada ya Rasulullah 2 dinar. Kata Nabi, aku nggak mau solatkan. 2 dinar, aku nggak mau solatkan. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya yang bayar utangnya. Betul kamu bayar? Betul ya Rasulullah. Betul kamu bayar utangnya? Betul ya Rasulullah. Baru Nabi mau salatkan.
Sampai besok Nabi tanya lagi, sudah kau bayarkan dong utangnya? Sudah. Sampai seperti itu, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang ada utangnya. Tidak mau Nabi sholatkan. Berarti masalah besar, bukan masalah kecil. Masalah utang piutang yang dianggap ringan oleh sebagian besar kaum muslimin. Sampai juga para pelajar, termasuk juga para dai. Gak boleh. Wajib dia untuk bayar. Orang yang mati syahid terhalang masuk surga dengan sebab utangnya. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku berperang ya Rasulullah, atukaffaru khatayaya, apakah semua dosaku diampunkan Rasulullah? Kata Nabi, iya. Wa anta sabirun muhtasibun ghaira mudbirin illa dain. Kata Nabi, iya, akan diampunkan semua dosamu selama engkau berperang mengharapkan ganjaran dari Allah, karena Allah ikhlas. Sabir, sabar. Kemudian ghaira mudbir, kamu enggak lari dari medan perang. Kecuali satu yang menghalangi engkau terhapusnya dosa, satu, illa dain, kecuali utang. Karena malaikat Jibril berkata kepadaku demikian. Karena utang. Jadi itu perhatikan, ketika kita berutang, kita pikirkan bagaimana kita membayar utang ini, bukan menumpuk utang. Seorang mukmin, seorang mukminah, dia berusaha bagaimana kalau dia berutang, bagaimana dia bayar, bagaimana nantinya di hari kiamat nanti dia. Karena masalah berat. Bukan nggak boleh berutang, boleh. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang utang. Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar. Kan tujuannya untuk memudahkan. Pasti orang dalam hidupnya, dalam rumah tangganya ada kesulitan pasti dalam hidup ini. Ketika dia sulit, ketika dia susah, maka orang-orang kaya wajib bantu dia. Yang pertama dengan zakat, yang kedua dengan sedekah, yang ketiga dengan memberikan utang kepada dia agar dia punya keringanan, bisa untuk makan, untuk bayar sekolah anaknya, untuk menjalani hidupnya. Ini tolong-menolong tahun. Tapi tetap yang berutang dia harus ingat bahwa dia punya utang dan dia harus bayar. Itu harus ingat itu. Jangan meringankan masalah utang. Banyak kaum muslimin yang meringankan masalah utang. Apalagi kepada temannya sendiri atau saudara atau yang lainnya, tetap harus dibayar. Kalau dia bertemu dengan orang yang dia berutang, dia sampaikan, "Afwan, saya belum bisa bayar." Ini tidak kadang-kadang. Waktu dia datangnya ketika berutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Dia SMS, dia telepon, sudah dipinjamkan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar. Tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Adab seorang muslim harus datang. Kabarkan bahwa saya nggak mampu untuk bayar utang. Jelaskan kepada dia. Kalau dia nggak mampu, betul nggak mampu, dan dia lihat oleh yang mengutangkan nggak mampu, secara hukum syar'i dia memberikan tempo. Setiap dia memberikan tempo, setiap hari dia memberikan tempo dapat pahala sedekah, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika ada orang datang dia nggak mampu untuk bayar utang, saya kasih tempo kepada kamu. Setiap dia kasih tempo, dia dapat ganjaran. Yang mengutangkan itu dapat ganjaran sampai dia lunasi utangnya. Tapi kalau dia lihat dia udah nggak mampu, sudah 2 kali dikasih tempo, 3 kali nggak mampu, sesuai dengan ayat yang tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 280, kita bebaskan utangnya. Kalau kita sudah berikan tempo nggak bisa, kita bebaskan utangnya. Ini Islam, ajarkan begitu. Tapi tetap bagi yang berutang harus dia untuk membayar. Ketika di dunia dia nggak bayar, nanti di akhirat akan dituntut, berat tuntutannya. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi dainun falaysa thamma dinarun wala dirhamun ilal hasanat was sayyiat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan dia punya utang, di sana di hari kiamat nggak ada lagi dinar, tidak lagi dirham. Lantas apa dia untuk membayarnya? Al-hasanat was-sayyi'at. Dengan kebaikan dia, dengan kebaikannya, dan kesalahan orang lain yang akan ditimpakan kepada dia. Dan Nabi dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi pernah menceritakan tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat.
Orang yang bangkrut, orang yang datang dengan pahala puasa, sholat, zakat, dan yang lainnya kebaikan. Tapi di samping itu juga dia bawa dosa. Dosa pernah mencaci maki orang, pernah melaknat orang, pernah memukul orang, dan pernah menumpahkan darah. Pernah juga dia mengambil barang orang. Yang jadi syahid ini, dia pernah mengambil barang orang, atau dia utang belum bayar. Maka ketika di hari kiamat, nggak ada lagi. Nggak ada uang, nggak ada dolar, nggak ada rupiah, nggak ada dinar, nggak ada dirham. Yang ada al-hasanat wa sayyiat. Yang ada kebaikan dan kejelekan. Maka dibayar dari pahala puasanya, sholatnya, zakatnya, dipakai bayar utang orang-orang itu. Dia pernah utang sama si A, si B, si C, sampai habis. Pahalanya habis. Faturihat alaihi, kata Rasulullah. Dosa-dosa orang itu ditimpakan kepada dia. Tsumma turiha finnar. Kemudian orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka kita jangan bermudah-mudah di masalah utang. Utang boleh menurut syariat. Dan dalam akad utang piutang juga nggak boleh ada tambahan. Tidak boleh ada syarat-syarat, nggak boleh. Artinya tambahan-tambahan harus memberikan tambahan, nggak boleh. Ini riba, nggak boleh. Sepakat para ulama dengan kaidah kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat maka itu riba, nggak boleh. Hukumnya haram. Tapi kita tujuannya menolong kaum muslimin dalam orang utang, jangan yang kita cari pahala. Yang kita cari kita masuk surga dengan kita memberikan hutang kepada orang. Sampai pernah terjadi di zaman dahulu, Nabi menceritakan tentang seorang yang kaya di zaman dahulu. Dia senang mengutangkan kepada orang. Ini orang baik, mengutangkan kepada orang. Dan dia pesan kepada anak-anaknya ketika dia mau meninggal, kalau di antara orang-orang yang berutang itu dia nggak mampu bayar, kamu bebaskan. Bebaskan. Itu pesan kepada anaknya. Maka ketika di hari kiamat Allah bebaskan dia dari api neraka, dimasukkan dia ke dalam surga dengan sebab itu. Ini karunia yang besar bagi orang yang mengutangkan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit. Makanya utang itu ketika kita sulit, susah, bukan seperti sekarang. Orang kaya utang, orang sudah mampu utang untuk majukan usahanya. Ini nggak benar dalam Islam. Ini dia nggak ingat akhirat orang-orang yang seperti ini. Kita disuruh hidup ini zuhud, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat, dan disuruh kita hidup ini dengan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Kata Nabi, sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung siapa orang Islam dan diberikan oleh Allah rezeki yang pas-pasan dan dia qanaah, merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Cukup dengan apa yang ada. Antum punya anak 1, 2, 3, 5, 7, cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha tahu. Allah menciptakan seluruh makhluk ini. Allah juga yang tahu memberikan rezeki kepada semua makhluk ini. Allah pasti, tapi kita harus merasa puas dan cukup dengan apa yang ada. Ketika kita nggak puas, terus ketamakan itu ada, dan ini sifat yang jelek. Sifat yang jelek. Dan Nabi larang umatnya tamak kepada dunia ini. Cukup dengan apa yang ada. Tapi jangan kemudian mengembangkan usaha dengan utang, mengembangkan usaha dengan utang. Akhirnya apa? Tadinya nggak punya utang jadi punya utang. Ini orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Rugi. Mendingan dengan apa yang ada, dijalankan. Nggak perlu kita punya ini. Nggak punya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa jalani hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau dalam muamalah kita utang, kita wajib bayar. Tapi harus kita usaha dan doa kepada Allah agar dimudahkan urusan kita oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Antum lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin manusia. Beliau hidup sederhana, dan beliau juga sebagai manusia bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Nabi punya utang, tapi Nabi bayar. Nabi utang, Nabi bayar. Bahkan Nabi pernah utang binatang kepada seorang, kemudian diganti. Bahkan Nabi lebihkan ganti itu binatang itu. Tidak pas, karena susah kan kalau binatang ukurannya. Diganti. Baik Nabi. Dan ketika orang itu ditagih, langsung dibayar. Begitu sahabat. Tidak menolak. Kecuali yang nggak mampu. Pernah terjadi Abu Qatadah datang ke rumah seorang yang berhutang. Dia datangi ke rumahnya karena dia mengutangkan pada orang. Orang ini utang belum bayar, sudah waktunya untuk bayar. Kemudian Abu Qatadah mendatangi, tanya kepada anaknya, "Bapak kamu ada apa tidak?" "Ada, sedang makan." Suruh keluar. Disuruh keluar sama anaknya. "Pak, ada tamu." Keluar. "Kenapa kamu sampai hari ini belum bayar?" Kata orang ini, "Aku nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa aku bayar, sama sekali nggak ada." Maka melihat yang demikian, kemudian Abu Qatadah ingat hadis Nabi SAW. Jadi barang siapa yang mengutangkan pada seorang, kemudian orang itu nggak mampu, dia bebaskan, maka Allah akan berikan dia naungan nanti di bawah arsy di hari kiamat. Dibebaskan. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad dan Muslim. Jadi muamalah itu baik. Apalagi kalau Nabi pernah ceritakan lagi, terjadi pada zaman dahulu. Antum ingat ini. Ini terjadi pada zaman dahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada orang utang 1000 dinar. Utang. Kan dulu berat itu 1000 dinar. Kemudian dia mengatakan, "Kapan kau?" Saksinya siapa? Saksinya Allah. Siapa yang menanggung? Allah, kata dia. Berangkatlah dia menyeberang lautan dengan uang itu, sesuai dengan janji pada waktu itu. Janji waktu itu kita nggak tahu bagaimana janjinya dia. Suatu waktu ketika sudah selesai urusannya orang ini, dia nggak mendapati perahu untuk balik. Dia sudah janji dan dia ingat bahwa dia punya utang pada seorang 1000 dinar. Dia berpikir udah dapat uangnya 1000 dinar, maka dia berpikir dia wajib ganti karena sudah waktunya. Untuk perhatikan ini, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka dia ambil kayu, uang 1000 dinar itu diletakkan di kayu. Dia katakan, "Ya Allah, aku pernah hutang sama si fulan ya Allah. Dan ketika dia minta saksi, aku katakan engkau saksinya ya Allah. Ketika dia mengatakan siapa pelindungnya Allah, engkau ya Allah. Ya Allah, sampaikan uang ini kepada dia." Ternyata orang ini sudah nunggu di tepi pantai karena sesuai dengan janjinya. Tidak ada yang datang. Dilihat ada kayu, diambil kayu itu, ada uang 1000 dinar. Dibawa kayu ini, dibawa ke rumahnya untuk kayu bakar, dibuka ada uang 1000 dinar. Kemudian tidak lama kemudian orang ini datang, bawa lagi 1000 dinar. Orang yang tadi berutang itu, dia datang ke orang itu. "Saya minta maaf kepada engkau, saya tidak bisa ganti pada waktu yang tepat karena saya nggak ada perahu waktu itu. Sekarang saya ganti. Saya temukan ada uang 1000 dinar, tapi tetap dikatakan saya tidak ada perahu." Sampai seperti itu kejujuran mereka itu. Dia nggak anggap yang 1000, dianggap sudah hilang yang 1000 dinar itu, tapi tetap dia ganti lagi. Begitu Islam, indahnya agama Islam luar biasa. Artinya dia ganti karena dia pikir uang itu hilang. Enggak, ini uang ini. Sampai terus dia ingin mulangkan. Artinya kita lihat bagaimana orang dulu nggak ada kendaraan, tidak ada apa-apa. Kalau sekarang kan mudah dengan HP, telepon, semuanya, kendaraan ada, bisa datang ke rumahnya. Ini nggak ada, tapi tetap dia penuhi utang itu, dia harus bayar. Ini kewajiban dia. Ini jadi pelajaran buat kita, dan kita harus berpikir bahwa kita sebagai orang muslim, bagaimana menjadi muslim yang terbaik dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Harus baik dua-duanya. Hubungannya dengan Allah harus baik, hubungan kita dengan manusia harus baik. Kemudian yang kedua, kita hidup ini apa adanya. Jangan menumpuk-numpukan hutang. Ada kita beli, nggak ada kita sabar.
Yang ketiga, kalau kita sangat butuh hajat, kita berutang tapi kita catat. Yang keempat, kita wajib bayar utang kita. Yang kelima, kita terus berdoa kepada Allah agar Allah membayarkan utang kita. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari utang. Di akhir tasyahud, Nabi berlindung dari utang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian apa? Nabi baca lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari dosa dan utang. Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa engkau terus berlindung dari utang? Orang berutang, kata Nabi, inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Orang kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau orang berutang itu, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang. Hadis ini sahih. Jadi kita hati-hati itu. Kita harus terus berusaha bagaimana membayarkan utang-utang kita. Yang sekarang maupun yang dulu harus kita bayar. Kepada siapapun kita berutang, kita wajib bayar. Hatta kepada orang kafir kita wajib bayar utang-utang itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.